belakang itu tadi. Lampu buntai belakang ya. Oh, pantes. Caranya masuk rumah sih. Yang saya hormati karyawan pimpinan PTP 6 Usaha dan Tempat, yang saya hormati Majelis Umum dari SMK 26 seterusnya kepada anak-anak yang saya sayangi pada pagi hari ini. Di sini kami mohon maaf sekiranya ada sambutan kami yang tidak pada tempatnya, dan juga semoga acara kita berlancar seperti yang kita harapkan di dalamnya. Mungkin saya sebagai protokol mempersilahkan acara kita ini berlanjut. Mungkin ada dari Ibu Majelis Guru akan mengucapkan sepatah kata. Silakan Bapak Ibu. Oke. Yang kedua. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan salam perkenalannya yang sangat berkesan bagi kami, sampai anaknya pun hafal si Bapak. Terima kasih lagi Pak. Baiklah, kita teruskan acaranya. Mungkin ada sepatah kata dari Bapak Manajer pada Bapak waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dan kami dapat menerima kunjungan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik di Unit Usaha Danau Kembar. Tak lupa juga salam, salawat dan salam kehadirat Nabi kita Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Selamat datang di PTP Nusantara 6 Unit Usaha Danau Kembar. Kita mengelola komoditi teh. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang ibu-ibu dan bapak sudah pernah kemari sebagian, adik-adik mungkin belum pernah. Inilah kondisinya kebun teh Danau Kembar di Kabupaten Solo. Pada kesempatan ini juga saya akan memperkenalkan diri dan beberapa staf yang hadir pada pagi hari ini. Saya Rahmadi Siregar, sekarang menjabat sebagai manajer unit usaha Danau Kembar. Kemudian yang sebelah kiri saya ada Ibu Desri Ayu, beliau menjabat asisten SDM umum. Kemudian ada yang pakai topi Pak Afrijon, asli dari Solo, itu menjabat sebagai kepala tata usaha di sini. Nanti ada beberapa lagi masih bekerja di lapangan dan di pabrik. Tadi ada satu Pak. Ini komoditi teh itu mempunyai luas hagius 669 hektar dengan klon. Di sini cuma ada 2 afdeling, jadi satu kebun itu kita bagi menjadi suatu unit, 2 unit afdeling lagi kalau kebun kecilnya. Afdeling A dan Afdeling B namanya. Jadi kemudian kebun teh ini, jenis teh yang kita tanam di Danau Kembar ini itu namanya klon. Klonnya itu ada TRI 2024 dan 2025. Jadi masing-masing klon ini banyak jenisnya. Jadi kayak ada sekarang yang klon Gambung. Gambung itu nama balai penelitian teh yang ada di Gambung di Jawa Barat itu. Dia juga mengeluarkan produk klon baru yang itu ditanam di Kayuaro, Kerinci. Kemudian kita di sini ada 329 orang tenaga kerja, baik dari tanaman maupun sampai ke pabrik dan di kantor. Danau Kembar itu mengolah atau membagi berdasarkan region. Jadi PTP 1 ada di Aceh, PTP 2, 3, 4 ada di Sumatera Utara, PTP 5 di Pekanbaru, Riau, 6 Sumbar Jambi, 7 itu Bengkulu Lampung, Palembang, 8 Jawa Barat dan seterusnya sampai ke Kalimantan di PTP 14.
Nah, itu bedanya restrukturisasi yang terjadi di situ. Jadi dia bagi berdasarkan wilayah. Sekarang 2014 PTPN ini masing-masing, direkturnya masing-masing. Sekarang dia dibentuk dari holding ini menjadi anak perusahaan. Anak perusahaan dia bikin induk holding company. Jadi struktur bisnisnya tetap, tapi struktur bisnis organisasinya yang berubah. Kepemilikannya menjadi bukan lagi dimiliki oleh negara, ya kan? Yang milik negara itu holdingnya. Kami yang N6 ini jual ke pabrik kita. Kemudian ada IT3B di sini. Jadi gini Bu, tahun kita di Padang di Teluk Bayur itu dahulu ada udah 15 tahun ada ya. Itu ada tangki timbun di situ. Tangki timbun untuk menyimpan CPO. Dulu kita masih jualan atau pengiriman CPO melalui Teluk Bayur. Makanya dulu ada tank itu ada di situ. Nah sekarang itu tidak lagi melalui Teluk Bayur pengapalan, tapi melalui Jambi dan Palembang, sehingga dia hanya tangki timbunnya aja. Pabrik, area hutan, pemakaman, non produk sehingga totalnya 669 hektar. Lanjut. Kemudian dari sisi tenaga kerja ya terdapat 329 karyawan, di mana di Abdeli A itu ada 81, di Abdeli Inggris 108, di pabrik 77, di teknik 21, di TUK 14, di bagian SDM ada 18 dan ada karyawan bimbingan 10. Ini sudah terjadi suatu penurunan jumlah tenaga kerja, pemakaian tenaga kerja, terutama yang banyak berkurang itu di tenaga petik panen di teh. Kalau dulunya tuh masih pakai tangan, membutuhkan orang yang banyak. Persiapan areal kita lakukan clearing, tanam, kemudian kita pemeliharaan dan pembukaan. Nah, di sini sekarang sudah penanaman awal itu udah nggak ada lagi. Sekarang kita bagaimana mengelola hasil dari panen yang sudah dari tanaman yang menghasilkan. Sehingga kita ada di sini manajemen panen, angkut dan olah, PAU istilahnya. Bagaimana mengelola panen, berapa hari sekali dipanen, mutu pucuk yang dihasilkan yang dipanen yang bagaimana. Nah, itu ada di sini manajemen panennya, berapa tenaga yang dibutuhkan dan bagaimana pemupukannya, pemeliharaannya itu ada di manajemen panennya. Kemudian ada surat menyurat dari e-office. Jadi sekarang surat menyurat kita nggak di print lagi Pak, gitu, nggak pakai HP. Itu tinggal baca disposisinya di situ. Pada siapa yang kan bisa harus dimiliki oleh seorang akuntan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti PTPN 6 ini. Dan yang kedua, bagaimana cara mencatat proses keuangan yang baik di perusahaan sebesar ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Bagi seseorang dari perusahaan kita ya, menjadi seorang yang bekerja di akuntansi. Ini sebagai gambaran saja. Di Kebun Danau Kembar ini ada namanya Klani 1, kita nama Sabtono. Basic itu adalah transaksi STM, enggak ini gitu, enggak connect dengan akuntansi. Tapi sehubungan dengan dia menggeluti akuntansi dari awal, berarti dia masuk. Sekarang dialah mentornya akuntansi untuk tahun-tahun ya, baru. Jadi persyaratan khusus itu sebenarnya nggak ada, tapi adalah ketertarikan dan pengalaman ya. Dari mulai belajar, kemudian terus menggali. Nah, tidak menuntut seseorang itu tamatan akuntansi secara apa ya. Nah, tapi kalau memang yang sekarang di prasyarat administrasi itu memang kita mengumpulkan seorang terkait dengan pembukuan kita itu adalah alumni atau tamatan minimum D3 akuntansi atau S1 akuntansi. Itu memang prasyarat administrasi ya. Tapi kalau dari keahlian tidak memang kita sendiri menggali.
di sini juga banyak kami kita yang tentu semuanya tidak ada yang lama-lama itu hanya rata-rata sama SMA. Tapi mereka belajar untuk dan Produk apa lagi yang ada di PTPN 6 ini, Pak? Yang Jadi ya, PTPN 6 ini produknya ada 3. Dia komoditi yang dikelolanya ada 3 komoditas. Ada komoditas kelapa sawit, teh, karet, dan kopi. Ada 1 kopi kecil, ada 500 hektar di Kayuwaru kebun kopi. Ada 4 komoditi yang dikelola. Bagian besar kita mengelola kelapa sawit. Tehnya cuma ada 2 kebun di Kayuwaru sama Danau Kembar ini. Kopinya ada di Kayuwaru 500 hektar. Karet di anak perusahaan namanya ALN Alam Lestari Nusantara itu ada 7.000 hektar di Kabupaten Tarulangun. Jadi PTP 6 ini ada 4 komoditi di Tarulangun. Sawit yang banyak, Bu. Sawit. 5 juga dominan sawit kan. Ada juga karetnya di sini. Iya. Jadi kalau di PTP 6 ini wilayahnya menyebar, Bu. Kebunnya jauh-jauh. Dari mulai batas Palembang sampai ke sini kan. Kalau di Jawa kebunnya dekat-dekat, Bu. Jalan ke